kita suci Mekah Bapak Ibu, dari ketinggian kita akan melihat inilah Tower Zamzam, jam besar yang ada, dan inilah Ka'bah. Nah, ketika di sini kita dalam perjalanan kita menuju rumah Allah, kita akan bertalbiyah bersama-sama. Semoga Allah mengizinkan perjalanan kita secepatnya bisa sampai ke rumahnya. Bapak Ibu, sama-sama kita bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal wa ni'mata la syarika lak. Bapak Ibu, kita bayangkan di antara jutaan umat yang dipanggil Allah, di antara jutaan umat yang mengelilingi Ka'bah itu adalah kita yang hari ini berdiri di sini. Kita bayangkan kita yang sedang bersolat di depan Ka'bah, kita yang sedang bermunajat di depan Ka'bah, kita yang sedang berdoa memohon atas ampunan segala dosa-dosa kita di depan Ka'bah. Kitalah orang-orang istimewa yang Allah izinkan menjadi tamunya. Bapak Ibu, tak ada tempat yang paling indah selain hadirnya kita di rumah Allah. Tidak ada jiwa yang paling tenang selain kita ketika kita berada di rumah Allah. Di sini kita menghisap diri kita. Sudah berapa banyak yang Allah berikan rezeki kepada kita? Sudah berapa banyak kemudahan-kemudahan yang Allah berikan? Tapi kita terlalu gencar mengejar dunia kita, sehingga kita lupa dengan akhirat kita. Seolah-olah kita hidup selama-lamanya di dunia ini, sehingga kita abaikan panggilan Allah. Hari ini, malam ini adalah langkah awal kita menuju rumah Allah. Maka kita berdoa di sini. Semakin lama semakin kita kencangkan doa kita, semakin kita berdoa kepada Allah, dan semakin keras talbiyah yang kita lantunkan, seolah-olah benar-benar masuk di hati kita bahwa secepatnya kitalah yang akan berdoa di depan Ka'bah ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata laka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Kencangkan lagi Bapak Ibu talbiyahnya sampai masuk ke hati kita. Labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Saya yakin setelah mendengar talbiyah tadi makin bergetar di hati kita. Betul Bapak Ibu? Betul? Makin ingin cepat kita sampai ke sana. Makin tak berarti rasanya hidup kita sebelum kita sampai ke rumah Allah. Untuk itu Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu, mungkin ada satu doa yang terabaikan oleh kita bersama. Maka kita ikhtiar kepada Allah, mengusahakan, memulai melangkah dan mengiringi dengan usaha kita, dengan doa-doa kita. Boleh Bapak Ibu?
Kita sama-sama berdoa, tapi semuanya angkat tangannya yang tinggi. Yang ingin ke Baitullah angkat tangannya tinggi-tinggi. Semuanya Bapak Ibu, ya, yang mau berdoa semuanya angkat tangannya tinggi, makin tinggi Bapak Ibu. Kita sama-sama berdoa, jangan diturunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ilal baitikal mu'azzam wa rasulikal muharram fi hasal am wa fi kulli am bi ahsanil hal. Ya Allah, mampukan kami hadir mengunjungi rumah-Mu yang agung dan berziarah ke makam Rasul-Mu yang mulia. Tahun ini juga ya Allah, dan tahun-tahun berikutnya, dalam sebaik-baik keadaan. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, nanti dihafalkan ya, sering-sering baca ini. Karena apa? Kita minta ya Allah, mampukan kami bisa datang ke rumah-Mu dan berziarah ke makam Rasul-Mu yang mulia. Tahun ini ya Allah, jadi jangan kalau meminta sama Allah, jangan tanggung-tanggung Pak Bu. Jangan minta ya Allah, kalau masih ada umur, teman-teman sebelum mati datangkan saya ke sana. Itu nggak perlu Bapak Ibu, mintanya tahun ini mumpung kita masih sehat. Dan minta lagi tahun-tahun berikutnya. Makanya orang-orang yang sering berdoa seperti itu, setelah pulang umroh dia ingin lagi datang ke sana. Dan Allah mampukan. Semoga kita semua bisa hadir di rumah Allah secepatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, calon-calon tamu Allah, calon-calon tamu Rasulullah, mungkin ada yang bertanya di dalam hatinya, mengapa kita harus datang ke sini? Mengapa kita harus datang ke Baitullah? Mengapa kita harus berumrah ataupun berhaji? Bapak Ibu, ada juga yang mengatakan umrah tidak wajib, yang wajib haji. Haji wajib, Bapak Ibu, umrah juga wajib. Karena panggilan Allah tidak pernah terpisah. Di surat manapun boleh Bapak Ibu lihat, setiap Allah memanggil untuk haji, hajatan wal umrotan, kedua-duanya dipanggil. Masalahnya Bapak Ibu, kalau sekarang yang datang haji, ya itu kalau di daerah kami berangkatnya 28 tahun lagi. Di sini yang sudah daftar haji ada Bu yang sudah daftar haji? Ada Bu Yusneli, mudah-mudahan ya secepatnya Allah panggil. Mungkin kemarin daftarnya bersama suami, tapi Allah lebih dulu panggil suaminya, ya. Dan alhamdulillahnya ketika suaminya Allah panggil, suaminya sudah memenuhi panggilan Allah untuk umroh dan sudah mendaftar haji. Semoga kita semua di sini juga melakukan hal itu. Jangan sampai ketika kita dipanggil dengan panggilan yang ketiga, yaitu panggilan ke rahmatullah, kita belum memenuhi panggilan yang kedua. Yang puluhan tahun kita hidup bekerja siang malam mencari, ya semuanya kita cari, membuat rumah, mau beli mobil, membuat kebun segala macamnya, tapi kita lupa dengan hidup kita di akhirat nanti. Panggilan Allah yang ketiga belum kita penuhi. Mudah-mudahan setelah ini semua kita Allah panggil dan kita pun berusaha memenuhi panggilan Allah yang ketiga. Karena apa Bapak Ibu, pentingnya kita datang ke Baitullah, ya. Sebagaimana hadis An-Nasa'i mengatakan al-hujjah wal umrah wa'dullah. Orang-orang yang berhaji, orang-orang yang berumrah adalah tetamu Allah. Pak Bu, senang gak menjadi tamu Allah? Makanya dari tadi saya sudah panggil Bapak Ibu adalah calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah. Karena apa? Ketika hambamu menjadi tamuku di rumahku, kata Allah, ada 3 jamuan istimewa yang akan aku berikan. Yang pertama kata Allah,
Berapa banyak pun dosa-dosa hambamu setinggi gunung, sedalam lautan, sebanyak pasir di pantai, kata Allah. Ketika dia datang ke rumahku dengan niat lillahi ta'ala, maka semua dosanya aku hapuskan. Pak Bu, yang di ruangan ini yang tidak punya dosa ada enggak Pak? Ibu, ada enggak Bu yang tidak punya dosa? Yang dosanya sedikit, coba angkat tangan. Enggak ada ya Pak Bu, banyak dosa. Kalau kita sanggup menghisap dosa kita Pak Bu, mungkin kita nggak bisa tidur sampai pagi. Saking banyaknya dosa kita. Dilihat orang tua kita, dosa kita ada. Kita lihat anak-anak kita, dosa kita ada. Kita lihat suami kita, lebih banyak dosa kita lagi, ibu-ibu. Dan jangan heran bapak-bapak juga banyak dosanya terhadap istrinya. Belum lagi dosa ke tetangga, dosa ke yang lain-lainnya. Banyak dosa kita. Inilah yang kita ikhtiarkan ke sana. Mengapa kita mau ke Baitullah? Mau dihapus dosanya. Nah, sebagaimana hadis An-Nasa'i tadi mengatakan juga, lanjutkan haji dan umroh karena sesungguhnya keduanya menghapuskan dosa, menghapuskan kemiskinan dan dosa. Ternyata Bapak Ibu, ke Baitullah yang dihapuskan bukan dosa saja, tapi kemiskinan juga dihapuskan. Ada nggak yang merasa dirinya miskin? Miskin bukan masalah harta ya Pak. Bisa jadi harta kita sudah banyak, tapi kita masih merasa miskin. Karena apa? Karena kurangnya rasa syukur di dalam hati. Kurang Pak, semuanya kurang. Sudah dimiliki motor, tetangga beli mobil meriah, kita merasa kurang. Itu juga miskinnya hati kita. Tapi Allah janjikan ketika kita datang ke Baitullah akan menghilangkan kemiskinan dan dosa. Sebagaimana api dapat membakar karat, pada besi, emas dan perak. Dan tak ada pahala haji dan umroh yang mabrur itu kecuali surga. Mau surga nggak Bapak Ibu? Maka berpikir untuk ke Baitullah secepatnya. Sudah, kita tutup dulu dunia. Dunia Pak Bu, semakin kita kejar, semakin capek kita, semakin berlari dia. Tapi apabila akhirat yang kita kejar, dunia yang akan mengejar kita. Cuman selama ini kita nggak tahu, kita ngejarnya dunia. Carikan dulu kebun untuk anak, carikan mobil untuk anak. Dunia yang kita kejar sehingga akhirat kita menjauh. Tapi kalau akhirat yang kita kejar, semuanya Pak Bu, apa yang tidak? Kata Allah, ketika hambaku datang ke sini, kata Allah, apa yang dia minta aku penuhi, asal itu baik baginya. Dan ketika hambaku datang ke sini, maka setiap hambaku akan mendapat rahmat dariku. Apa itu rahmat? Kasih sayang Allah. Kita butuh gak Bu kasih sayang Allah? Kalau sudah kasih sayang Allah kita dapatkan, yang kita mau minta apa, Allah akan beri. Makanya doa-doa di Baitullah itu diijabah oleh Allah. Nah, bagaimana tidak Bapak Ibu, ketika kita melaksanakan umroh, kita berada di dekat Ka'bah Allah, kita berada di dalam Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, maka Allah berikan tak tanggung-tanggung rahmatnya kepada kita. Ketika kita bertawaf, Allah berikan 60 rahmat bagi orang-orang yang bertawaf. Ketika kita sholat di Masjidil Haram, Allah berikan 40 rahmat bagi orang-orang yang sholat. Kita capek Bu, kita baru berdiri, kita baru memandang Ka'bah, Allah sudah berikan 20 rahmat bagi orang-orang yang memandang Ka'bah. Nggak tanggung-tanggung. Sementara kata Allah, syarat untuk memasuki surga, kata Allah, hanya butuh satu rahmat dari hambaku. Pak Bu, ada nggak yang sudah yakin di sini benar-benar kita ini mendapat rahmat dari Allah? Nah, di sini Pak Bu, jaminannya rahmat Allah. Setiap saat, setiap detik asal kita datang ke Masjidil Haram ini, kita akan mendapatkan rahmat Allah. Lalu apalagi? Ya, fadilahnya umroh itu, mengapa kita mengikhtiarkan umroh kalau haji kita masih lama? Ya, karena kita ingin mencetakkan pahala. Makanya tadi saya nanya, yang pahalanya sudah banyak, siapa? Coba angkat tangannya. Ternyata belum ada. Ya, pahala kita nggak tahu.
tapi percepatan pahala. Kata Rasulullah pernah bersedih Pak di depan Ka'bah. Rasulullah pernah menangis di depan Ka'bah. Ketika Rasulullah Jibril bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau tangiskan? Bukankah engkau adalah Nabi kekasih Allah, Rasul yang paling dicintai Allah? Sudah jelas surga lewatmu, tapi mengapa engkau menangis? Lalu apa yang dibilang Rasulullah? Ya Jibril, bagaimana saya tidak menangis? Ya, saya melihat umatku kecil-kecil Jibril, umur umatku pendek, umatku hanya antara 60 sampai 70 tahun umurnya. Kalau ada yang lebih itu bonus. Siapa yang sudah lebih? Antara ayah-ayah kami, bunda-bunda kami yang umurnya lebih 70 tahun. Coba angkat tangannya. Masya Allah, luar biasa ya Pak, bonus dari Allah yang tidak ternilai harganya. Ya, rata-rata umurnya 60-70. Kalau kita ikut umur Nabi Muhammad berapa Bapak Ibu? 63 tahun. Makanya bersyukur kalau kita sudah Allah panjangkan. Jadi ini yang ditakutkan oleh Rasulullah, umatku umurnya pendek, ibadahnya sedikit. Coba Jibril yang melihat umat-umat sebelum aku, umat Nabi Nuh saja umurnya Pak itu 900 tahun paling sedikit. Layak umur sampai 900 tahun Pak Bu. Tak boleh. Dalam 1.050 tahun kata Muhammad, itu umat Nabi Nuh itu taat sekali ibadahnya. Belum lagi kita tengok umat Nabi Daud, kata Rasulullah. Satu hari puasa, satu hari tidak, satu hari puasa, satu hari tidak, saking taatnya. Itu umat Nabi Daud Pak Bu. Jadi wajar kalau dulu ya nenek-nenek awak yang buik kalau sedang puasa Nabi Daud katanya gitu. Ya ada Bu. Benar Bu. Ternyata umat Nabi Daud paling taat berpuasa Pak Bu sepanjang tahun. Belum lagi umat Nabi Musa kata Rasulullah yang sholatnya 50 waktu sehari semalam. Awak orang Bu Pak 5 waktu kadang-kadang tinggal dulu. Tapi meskipun juga di tempat kami Pak Bu banyak tinggal 5 waktu sedikit sekali Jibril amalan umatku. Aku takut ketika nanti aku berada di surga Allah, umatku tidak bisa timbangan pahalanya tidak mencukupi untuk memasuki surga Allah. Lalu apa kata Jibril? Ya Rasulullah, engkau adalah Rasul yang paling istimewa. Umatmu Allah juga berikan keistimewaan kepada umatmu, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya ya Jibril? Kata Rasulullah. Sudah dipanggil oleh Ibrahim umatmu untuk datang ke Baitullah berumrah dan berhaji. Sekarang kami ingatkan, suruh semua umatmu datang ke Baitullah berumrah dan berhaji. Karena di sini percepatan pahalanya. Bagaimana tidak Bapak Ibu? Ketika awak datang ke Madinah, ya sebelum ke Mekah, awak sholat di Masjid Nabawi. Sekali sholat di Masjid Nabawi, ya itu nilainya sama dengan 1000 kali lipat awak sholat di desa awak sekor. 1000 baku sekali sholat. Belum lagi kalau kita sholat di Masjidil Haram. Satu kali sholat di Masjidil Haram, katakan awak sholat subuh aja Bapak Ibu, itu Allah lipat gandakan 100.000 kali lipat. Itu kalau sholat surah Pak. Kalau sholatnya berjamaah berarti 27.000 kali lipat. Nah 100.000 kali lipat. Kalaulah kita melaksanakan sholatnya itu satu hari atau 5 waktu di Masjidil Haram, berarti 100.000 kali lipat. Kalau bagi 365 hari sekali sholat, maka itu nilainya menjadi 273 tahun. Sekali sholat subuh sama dengan sholat 273 tahun di tempat awak. Banyak tak Pak Bu kalau datang ke tanah suci? Banyak itu. Nah bagaimana kalau awak sholatnya sehari subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, tambah lagi dengan berjamaah, itu sama dengan awak sholat 5 kali 273 tahun, sama dengan 1.369 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Nak kena dengar orang sampai segitu Pak. Karena awak untung karena apa umat Nabi Muhammad, Nabi Nuh yang umurnya 900 tahun. Karena dengan sekali sholat di Masjidil
Masjidil Haram. Ini yang kita kejar Kak Bu. Jadi kalau selama ini kita mengejar dunia, mulai saat ini kejar Bapak Ibu ke Baitullah agar untuk apa? Investasi akhirat kita. Ya Bapak Ibu. Lalu apa lagi? Ya, kita datang ke Baitullah untuk makbulnya doa-doa kita. Ya, doa yang makbul ada menurut tempat, ada menurut waktu. Kalau menurut tempat ini Pak, malam Lailatul Qadar tengah malam sesudah salat fardu, waktu lapang, waktu sujud dan antara azan dan iqamah. Tapi menurut waktu. Kalau menurut tempat paling diijabah oleh Allah doa itu di depan muhtazam Pak. Apa itu muhtazam? Antara pintu Ka'bah dan sujud aja aswad, di situ doa yang tidak pernah tertolak. Lalu di mana lagi? Ya, di belakang makam Ibrahim. Ya, ada Pak yang seperti sangkar burung di dekat Ka'bah itu makam Ibrahim namanya. Bukan kuburan, tapi jejak telapak kaki Nabi Ibrahim pada waktu itu berjinjit membangun Ka'bah dan memanggil kita semua ke sana. Nah, lalu di mana lagi? Di Hijr Ismail. Ya, setengah lingkaran Ka'bah yang tidak selesai dibangun pada zaman Nabi Ibrahim. Di mana lagi? Di Safa dan Marwah. Di mana di peristiwa Siti Hajar mencari air untuk anaknya berlari-lari antara bukit Safa dan Marwah. Di sini doa yang tidak tertolak Pak Ibu. Di mana lagi? Di Raudhah, di Masjid Nabawi, di Taman Surga antara mimbar Rasulullah dan makamnya itu adalah Taman Surga. Nah, terus di Arafah, Musdalifah dan Mina itu di waktu haji. Ini Bapak Ibu di Mu'tazam. Di sinilah doa yang tidak pernah tertolak. Nah, bertemunya waktu mustajab dengan tempat mustajab, maka disitulah doa yang tidak pernah tertolak oleh Allah. Mengapa saya katakan waktu mustajab? Kita berumroh Pak Bu, pertama kita umroh itu kita lakukan di tengah malam. Betul nggak Bu? Kalau pergi umroh biasanya malam ya Bu ya, malam. Ketika malam di tengah malam kita sedang berada di depan Ka'bah. Ka'bah tempat mustajab untuk berdoa. Jadi waktu mustajab dengan tempat mustajab bertemu, disitulah doa yang tak pernah tertolak. Maka apapun kesusahan kita, apapun masalah hidup kita, tidak bisa kita menyelesaikan di sini Pak Bu, datang ke Mekah, pergi ke Baitullah, insya Allah terurai semua permasalahan. Lalu di mana lagi Bapak Ibu doa yang mustajab? Di Raudhah. Ini adalah Raudhah, ini mimbar Rasulullah. Dan di sini kalau dulu rumahnya yang sekarang tempatnya makamnya, antara makam dan mimbarku kata Rasulullah terdapat sebuah taman surga. Kalau di Masjidil Haram di depan Ka'bah ada sebuah sumur Zamzam yang airnya diminum oleh jutaan umat, dibawa pulang, diambil setiap hari tidak pernah kering karena kekuasaan Allah. Di Raudhah juga Allah berikan sebuah telaga di bawahnya. Apa itu Bu? Ada yang tahu Pak? Telaga Al-Kausar. Kapan kita minum? Ternyata setelah kita dihisab, ya dosa-dosa kita nanti akan memasuki surga diberikan air telaga Kausar. Semoga kita semua di sini bisa minum air telaga Kausar. Amin amin ya rabbal alamin. Mengapa? Ketika umat Nabi Muhammad meminum air telaga Kausar, maka yang tua menjadi muda, yang kecil menjadi besar, dan semuanya masuk surga dalam keadaan usia antara 25 sampai 30 tahun. Muda, belia, semuanya Bapak Ibu. Makanya penduduk surga itu tidak ada yang nenek-nenek, tidak ada yang kakek-kakek. Tapi jangan pula sedih, ya nenek-nenek nanti diberi telaga Kausar menjadi muda. Ya Bapak Ibu ini. Lalu, nah ini makamnya Rasulullah. Di sini makamnya Umar bin Khattab. Dan di sini makamnya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ketika kita datang ke Masjid Nabawi, kita akan berziarah langsung ke makam Rasulullah. Ya, di saat Rasulullah sakratul maut, di saat Rasulullah mau menemui ajalnya, ternyata Rasulullah ditontonkan sebuah film yang isinya surga, Bapak Ibu. Indah sekali surganya. Dan pada waktu itu semakin Rasulullah lihat indahnya surga, semakin keras tangisnya Rasulullah. Lalu Jibril menanyakan, ya Rasulullah, mengapa engkau menangis? Padahal ajalmu sudah dekat.
Apakah engkau sedih meninggalkan putrimu Siti Fatimah? Tidak ya Jibril. Apakah engkau sedih meninggalkan Aisyah istrimu? Ya Fatimah anakmu? Tidak ya Jibril. Lalu apa yang engkau sedihkan ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Ummati, ummati, ummati. Umatku ya Jibril. Aku takut ketika nanti aku ada di surga, umatku tidak bisa masuk surga. Aku belum tenang sebelum ada jaminan umatku memasuki surga. Lalu kata Jibril, Allah sudah perintah, katakan sebelum semua umatmu masuk surga, belum ada umat-umat Nabi lainnya yang akan memasuki surga. Tapi setiap umat yang akan memasuki surga tetap dihisap amalan dosa dan pahalanya. Nah, ini Bapak Ibu. Dan barulah Rasulullah tenang. Dan pada waktu itu Rasulullah berpesan, ya Jibril, sampaikan kepada umatku, barang siapa yang datang ke masjidku ini, berziarah ke makamku, bersalawat untukku, kata Rasulullah, sama dengan mengunjungiku ketika aku masih hidup. Mau nggak? Mau. Wajib baginya mendapat syafaat di yaumil akhir nanti dariku. Pak Bu, ketika kita masih terlena dengan dunia kita, apakah dunia kita menolong kita di yaumil akhir nanti? Ya. Tidak ada satu orang pun yang akan menolong kita, termasuk anak, suami dan segala macamnya. Hanya satu-satunya orang yang paling sibuk mencari kita di yaumil mahsyar nanti, ketika tidak ada satu pertolongan pun untuk kita, yaitu siapa? Rasulullah. Makanya sampaikan cinta kita. Di sini kita bersalawat kepada Rasulullah. Malaikat-malaikat Allah akan menyampaikan kepada Rasulullah. Tapi ketika kita yang datang ke makamnya, Rasulullah yang akan langsung menjawab salam kita. Tubuhnya boleh terkubur Bapak Ibu, jasadnya boleh terkubur, tapi arwahnya menerima kedatangan kita. Ketika kita datang berziarah ke rumah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Rasulullah menjawab, hambaku datang, umatku datang mengunjungiku. Dengan tersenyum Rasulullah jawab langsung salam kita. Ini Bapak Ibu panggilan Allah. Bukan hanya sekedar ingin bolak-balik, ingin dilihat tetangga, tidak. Tapi kita benar-benar mencari akhirat kita ketika kita datang ke sana. Lalu apalagi Bapak Ibu panggilannya umroh, yaitu sebagai bukti cinta seorang hamba kepada Allah. Pak Bu, semuanya mencintai Allah? Cinta nggak Bu sama Allah? Ketika Allah, kita mencintai Allah, apapun yang diperintahkan Allah kita ikuti lah Bu. Dipanggilnya saat azan kita laksanakan sholat. Dipanggilnya ke Baitullah kita ikhtiarkan untuk datang. Pak Bu, kalau kita mencintai suami kita, ibu-ibu, sampai 3 kali dipanggil suami kita tidak datang, marah nggak Bu suami kita Bu? Marah. Pak, kalau ada istrinya Bapak panggil-panggil, hai Wati, kesini, Wati, kesini, Wati, kesini, dia nggak datang, marah nggak Pak? Marah. Kalau Allah sering memanggil kita nggak datang, marah nggak Allah Bapak Ibu? Nggak marah. Nggak ada Allah marah sama kita. Kalau Allah marah, dia tutup matahari sebentar, bingung kita. Dia tutup udara sebentar, mungkin kita bergelimpangan, nggak bisa bernapas. Tapi Allah tetap berikan kasih sayangnya. Tapi tidak henti-hentinya Allah berharap, hai hambaku, penuhi panggilanku berumroh dan berhaji. Tanya hati kita Bapak Ibu, aku betul-betul mencintai Allah, atau aku masih mencintai duniaku? Aku masih menginginkan harta, aku masih menginginkan gelar, aku masih menginginkan pangkat. Tanya hati kita. Kalau kita mencintai Allah,
Salah satu jawaban yang kita jawab apa itu? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku datang ya Allah memenuhi panggilanmu, tak ada sekutu bagiku. Artinya apa? Ketika Allah menginginkan kita datang, maka tidak ada lagi yang lebih penting daripada itu, Bapak Ibu. Tidak ada lagi sekutu. Arti katanya sekutu, Bu, saya ada uangnya sedikit, tapi saya belum yakin untuk berangkat. Saya belum mau, besok anak saya mau sekolah. Itu namanya sekutu, Pak Bu. Masih kita sayang duit kita masih sayang dengan harta kita masih sayang dengan emas kita daripada kita sayang memenuhi panggilan Allah. Itu namanya sekutu. Maka kapan kita akan menjawab panggilan Allah itu dengan bertalbiyah? Bapak Ibu, saya yakin yang di ruangan ini sangat ingin bertalbiyah langsung di depan Ka'bah. Yang ingin bertalbiyah di depan Ka'bah siapa? Coba angkat tangannya. Boleh Bapak Ibu? Boleh? Yang sangat ingin boleh ya, angkat tangannya. Ya, saya doakan hari ini di sini kita bertalbiyah. Paling lambat Agustus nanti kita bertalbiyah di Mekah. Mau? Amin, amin ya rabbal alamin. Karena apa? Tidak akan pernah berubah jarak Ka'bah dengan kita, Bapak Ibu, kalau kita tidak melangkah. Hari ini kita melangkah ke sini mendengarkan pengajiannya, kita tahu apa artinya datang ke sana. Dan selanjutnya apa lagi langkah kita? Yaitu berikhtiar menjihadkan harta. Mau Bu? Seberapapun besarnya, Allah tidak pernah memandang besarnya uang kita. Allah tidak pernah memandang banyaknya uang kita. Tapi berapa ikhlas kita menjihadkan harta hanya demi Allah, maka Allah yang akan memampukannya. Ada Bu yang sering mau jihad? Jangan ditanya Bu seberapa harga umroh. Berapa kita sanggup? Mungkin di dompet saya ada 200, 300, silakan nanti akan dicatat oleh Ustaz Robi dan dijadikan itu tabungan umroh Bapak Ibu. Itulah langkah awal menuju rumah Allah. Karena apa? Janji Allah 1 dirham yang kau jihadkan di jalanku, maka akan aku lipat gandakan menjadi 70 bahkan 700 dirham. Itu janji Allah. Pak Bu, ada nggak yang mau menjihadkan hartanya? Ada nggak Pak Bu? Seberapapun ada, bismillah. Berapa Bu? Ke depan Bu. Silakan Bu ke depan. Nggak apa-apa Bu, hanya berdiri aja ke depan. Ya, hanya berdiri saja, jangan malu Bu. Semua kita mendoakan secepatnya Ibu bisa sampai ke Baitullah. Mohon dibantu Bu. Ya Bu, jangan malu. Ayo Bu, berdiri saja ke depan. Saya tahu berdiri Ibu ada lagi yang mau, ada lagi Pak Bu yang mau memulai awalnya. Jangan tanya uang di rumah Bapak Ibu seberapa kita mampu. Bismillah, Allah akan mampukan secepatnya. Ada lagi Pak Bu, nanti kita nyesal ya kalau kita tidak ikuti langkah hari ini ya. Karena tidak ada yang berangkat umroh itu tanpa mendaftar Bapak Ibu. Ada lagi Pak Bu, jangan ragu. Bismillah, kita hari ini menyiapkan untuk ke Baitullah. Insya Allah mau jihad hari ini, malam ini, seberapapun, insya Allah berapa? Jangan takut Bu, buat sekecil apapun, itu adalah langkah awal. Berapa kita mulai? 500.000, alhamdulillah. Boleh Pak Bu pegang, letakkan di dadanya. Kita berakad kepada Allah, kedua kali 500 yang pegang, letakkan di dada Ibu. Berdoa kita sama-sama kepada Allah. Ada lagi Pak Bu, jangan takut walaupun 50.000. Nanti uangnya tak kami ambil. Yang memulai tidak akan mendekat Ka'bah kalau kita tidak memulai hari ini. Ya, jadi tabungan umrohnya. Bismillah. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi? Ayo Pak Bu, jangan takut. Mungkin masih ada yang tak masuk di logikanya. Mana mungkin dengan duit 200.000 saya bisa berangkat umroh, betul? Pak Bu, saya ada contoh. Saya ada testimoni. Nah, ini. Ya, banyak testimoninya. Ini seorang bapak. Kemarin Februari 2024 kami mengadakan seminar seperti ini. Ketika saya tanyakan seberapa cinta kita dengan harta, dengan uang yang di dompet kita, dengan cinta kita kepada Allah, maka satu
telepon Bapak Ibu sambil menangis. Bu, saya hanya punya uang di dompet 200.000. Hari ini saya jihad, Bu. Saya ingin umroh. Semoga dengan duit 200.000 ini benar-benar mengantarkan langkah saya sampai ke rumah Allah. Mbak Bu, ini nampak Pak, 200.000 ini Pak, enggak lebih enggak kurang 200.000. Dia jihadkan Februari 2024. Saya tanya Pak, setelah seperti ini nanti saya tanya juga kapan rencananya mau berangkat Pak. Saya nggak tahu Bu, paling lambat saya mintanya paling lambat 2 tahun ke depan saya sudah bisa berangkat, karena kalau lebih dari itu mungkin saya tidak berdaya lagi. Umur saya sudah semakin tua katanya. Berapa tahun Pak? 2 tahun dia targetkan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika dia jihad, bismillah Pak, ketika Bapak menjihadkan 200.000, Allah akan lipat gandakan. Allah akan mudahkan rezeki Bapak, Allah akan ganti sesuai janjinya. Maka secepatnya Bapak akan berangkat. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kemarin umroh Syawal, ini bapaknya, ini sudah ada di Ka'bah Pak Bu. Bulan April kemarin dan baru pulang kemarin tanggal 27 April. Ini tanggal fotonya di depan Ka'bah tanggal 22 April. Dan waktu kita seminar 8 Februari. Artinya apa? Dia bilang 2 tahun mungkin baru bisa. Karena memang gak punya uang Pak Bu, memang gak nampak jalannya. Tapi ternyata setelah dia jihad 2 bulan Bapak Ibu, dia sudah ada di kota suci Mekah. Jadi Allah tidak butuh harta kita. Allah tidak butuh banyaknya uang kita, tapi Allah butuh kesungguhan kita untuk bisa jihad untuk datang ke rumahnya. Maka Allah lah yang akan beri cara-caranya. Allah yang akan mudahkannya. Saya ngaget Pak, ketika saya umroh, umroh Lailatul Qadar di 10 Ramadan terakhir saya di kota suci Mekah, saya dapat telepon. Bapak ini namanya Pak Tamrin, dia nelpon, Bu, saya mau berangkat umroh, masih ada nggak seatnya? Kapan Pak? Siap lebaran ini. Masya Allah, kata Bapak 2 tahun lagi. Iya Bu, Allah mudahkan uangnya. Kata Bapak nggak ada uang, dari mana uangnya? Setelah saya pulang seminar, saya sering memikirkan Ka'bah. Saya sering duduk dan mengadu, anak saya salah satu datang bertanya, ada apa Pak? Saya ceritakan kalau saya pernah mendengarkan seminar umroh, saya pernah mendengarkan caranya berangkat umroh. Saya jihad waktu itu nak hanya 200.000 duit Bapak. Apa dibilang anaknya? Padahal anaknya biasa-biasa saja Pak Bu. Ternyata Bapak sangat ingin ya ke Baitullah. Iya Pak, saya belum belanja lebaran, tapi saya ada punya sedikit uang tabungan. Silakan Bapak pakai untuk berangkat umroh. Nanti kita cari lagi tambahannya. Punya anak 4 Bapak Ibu. Ternyata yang si abangnya tadi ngasih tahu ke adik-adiknya kalau ternyata Bapak kita sangat ingin ke Baitullah. Masing-masing mengasih Bapak Ibu sedikit-sedikit. Apa yang terjadi? Di saat itu juga uangnya terkumpul untuk biaya umroh. Yang kemarin dia berangkat dengan paket yang harganya 35 juta. Dia nelfon, maka pada waktu itu kebetulan masih nasib karena ada yang nomor 1, maka kami proses semuanya Bapak Ibu. Secepat itu Allah mampukan Pak Tamrin di depan Ka'bah. Ini mutawif kita yang mendampingi di sana. Enggak bohong Bapak Ibu, ini kisah nyata. Jadi Allah hanya ingin melihat kita, kesungguhan kita, jihad kita. Kira-kira ada nggak lagi yang berani jihad malam ini? Ya, seberapapun jangan hitung besarnya. Atau mungkin Bu, saya nggak bawa uang, tapi saya ingin secepatnya, saya ke depan saja dulu nanti biar Ustadz Hobi, biar Bunda Susi, biar Bunda Yusreli nanti ngapakan. Mengapa? Agustus nanti insya Allah sudah berapa Bun? Dari daerah Sangkan? 16 orang dari daerah Sangka, Bu, Siralim Pawung sama di tempat sosial Sarwaso sudah berangkat. Saya minta di desa Kobango ini nanti akan mengikutinya paling sedikit 20 orang. Siapa itu 20 orang? Kalau yang memulai malam ini bismillah Bapak Ibu.
Bismillah, saya yakin Allah mampukan. Ada apa Bu yang berani? Bisa jadi saya belum punya uang 5 perak Bu, tapi saya punya KTP. Foto dulu KTP-nya sebagai afirmasi kita. Ada lagi Pak Bu? Atau malu-malu? Hah? Atau malu-malu? Siapa Pak? Saya yakin Bunda. Apa namanya? Bunda Yanti, nanti Bunda Yanti juga akan berangkat bersama. Ada temannya, mumpung ada teman. Enak Pak Bu berangkat sama-sama orang kampung, sekampung itu. Nanti dilepas sama-sama, diantar sama-sama ke tim dan dijemput sama-sama. Ya insya Allah nanti Bunda Yusnili juga akan berangkat. Pada Allahnya sudah daftar juga ulang, walaupun sudah pulang umroh, daftar ulang bersama suami tercinta dan anak-anak ya Bunda ya. Tapi apa yang terjadi? Tanpa sakit, saya baru dengar beritanya, tanpa sakit, tanpa apa, Allah panggil di saat sesudah berbuka suaminya. Makanya seperti itu juga dengan kita. Siapa yang tahu besok pagi kita masih ada? Maka bersegeralah. Kalau malam ini Bapak Ibu menyatakan Bismillah, saya akan niatkan untuk berangkat umroh, maka Allah sudah catat sebagai orang-orang yang memenuhi panggilan Allah. Tapi kita segan Bu. Kita malu apa yang kita malukan. Padahal Allah sangat menunggukan kita sekarang. Baik Bapak Ibu, calon-calon tamu Allah, calon-calon tamu Rasulullah yang berbahagia pada malam hari ini. Kembali malam ini saya menginginkan Bapak Ibu berdiri lagi semuanya. Kita seolah-olah berdesakan di depan Ka'bah. Kita afirmasi karena apa? Ka'bah harus kita install di otak kita agar secepatnya kita bisa sampai. Yuk Bapak Ibu sama-sama kita berdiri seolah-olah kita sedang berada di depan Ka'bah. Kita akan melaksanakan proses tawaf, ya, tawaf di depan Ka'bah bersama-sama. Ya, Bapak Ibu, ya Bu, Ibu nengok ya, depan ya, kita ikuti ya. Bapak Ibu, calon-calon tamu Allah, calon-calon tamu Rasulullah yang berbahagia pada malam hari ini adalah Ka'bah yang di bawahnya dipenuhi oleh jutaan umat yang sedang bertawaf. Bayangkan Bapak Ibu, ketika yang sedang bertawaf ini adalah kita semuanya di sini. Ya Bapak Ibu, sama-sama kita seolah-olah sekarang melintas di sudut Hajar Aswad. Maka kita mengangkat tangan kita bersama-sama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu, bayangkan kalau hari ini di antara jutaan umat ini kita semua ada di antaranya yang sedang bertawaf. Dan saat ini kita sedang melintas di dekat Hijr Ismail. Inilah Hijr Ismail yang di atasnya ada pancuran emas. Saya doakan semua kita nanti bisa berdoa di bawahnya dan sholat di Hijr Ismail, berdoa langsung di bawah pancuran emas. Apapun yang kita minta, rezeki kita Allah lancarkan. Dan ketika kita juga sedang berada di depan Ka'bah, sepanjang mengelilingi Ka'bah kita akan dibimbing berdoa oleh mutawif. Dan tidak lupa di sana kita mengucapkan minta ampun kepada Allah dengan beristighfar bersama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Bapak Ibu, ketika kita melintasi rukun Yamani, kita mengangkat tangan Bismillahirrahmanirrahim. Antara rukun Yamani dengan sudut Hajar Aswad hanya satu doa umat muslim di sini, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Begitulah putaran Bapak Ibu. Silakan tangannya diturunkan. Kita tawaf 7 kali putaran. Dan ini adalah salah satu kali putaran kita bertawaf. Dan setelah 7 putaran kita akan berdoa di depan multazam. Bapak Ibu, ini adalah kesempatan kita berdoa di depan multazam. Mari sama-sama kita pejamkan mata kita. Kita angkat kedua tangan kita seolah-olah kita berada di depan multazam. Nanti di akhir acara kita akan ditutup dengan doa yang dibacakan oleh Ustaz nanti. Namun sebelum doa bersama, saya akan membimbing Bapak Ibu semuanya untuk berdoa sendiri. Ya, kita berdoa sendiri seolah-olah kita sedang berada di depan multazam. Bapak Ibu silakan pejamkan matanya, angkat kedua tangannya, bayangkan kalau hari ini Bapak Ibu sedang berada di depan multazam Allah. Dan ketika kita berdoa di sini di depan multazam Allah, yang paling pertama kita berdoa adalah minta ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa kita. Silakan Bapak Ibu berdoa sesuai doanya masing-masing. Mohonlah kepada Allah agar Allah ampuni dosa-dosa kita. Bisa jadi belum hadirnya kita di rumah Allah karena banyaknya dosa-dosa kita yang menghalangi kita ke sana. Bisa jadi belum hadirnya kita di rumah Allah karena rasa cinta dunia kita jauh lebih kuat daripada cinta akhirat kita. Bisa jadi belum hadirnya kita ke sana karena memang Allah membuka hati kita. Maka setiap hati kita Allah buka. Jangan lupa Bapak Ibu dalam doanya mintakan kepada Allah, ya Allah, jangan engkau putuskan hidayahmu dariku ya Allah. Terus berikan hidayah kepadaku ya Allah, agar hatiku lebih condong kepada Baitullah-Mu ya Allah daripada sekedar ke duniaku. Mintakan Bapak Ibu. Dan sempurna ya Allah, paling lambat tanggal 7 Agustus 2024 ini saya bisa hadir di Baitullah-Mu ya Allah dengan menggandeng tangan kedua ibu bapakku, ibuku ya Allah, perempuan tua renta, tidur tidak pernah nyenyak, makan tidak pernah kenyang, membesarkanku, menyuapiku, menyekolahkanku, menyusuiku ya Allah. Tapi sampai hari ini belum sampai ke rumahku ya Allah. Maka mampukan aku bisa menggandeng tangan ibu bapakku ya Allah. Begitu juga dengan ayahku ya Allah. Laki-laki tua renta, pergi pagi, pulang petang, mati tulang peras keringat ya Allah, mencari nafkah untuk membesarkan kami, menyekolahkan kami, menikahkan kami, bahkan setelah kami menikah pun tetap dibantu oleh kedua ibu bapak kami ya Allah. Saya yakin ya Allah, kedua sosok itu sangat merindukan rumahmu ya Allah, sangat merindukan hadir di rumahmu ya Allah. Tapi kerinduan itu dia gumam dalam-dalam di hatinya ya Allah. Ayah kami tidak mau membilangkan kepada kami kalau dia rindu Baitullah. Padahal sedikit dalam waktunya dia berkata, anakku, ketika kalian nanti tak punya uang, niatkanlah datang ke rumah Allah dengan tangan kami yang sudah renta ini. Tapi kata-kata itu tidak pernah terucap kepada kita. Maka hari ini ya Allah, kami yang hadir di sini ya Allah bermunajat kepadamu ya Allah. Mudahkan kami bisa hadir di rumahmu ya Allah, bertawaf mengelilingi Ka'bahmu ya Allah, bersa'i pada marwahmu ya Allah, sholat di Masjidil Harammu ya Allah, duduk bersimpuh memohon ampun di depan Ka'bahmu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, izinkan kami hadir bersama suami kami, istri kami, anak-anak kami, dan kedua ibu bapak kami. Ya Allah ya Rabb, jangan Engkau cabut kesehatan dari kami ya Allah, sebelum kami bisa hadir memenuhi panggilan yang kedua ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jangan Engkau cabut kesehatan dari kedua ibu bapak kami ya Allah, sebelum kami bisa menggandeng tangannya ke rumahmu ya Allah.
Ya Allah, ya Allah, jangan Engkau cabut nyawa kami ya Allah sebelum kami benar-benar bisa bersujud di rumah-Mu ya Allah. Jangan Engkau cabut nyawa kedua ibu bapak kami ya Allah sebelum kami bisa membawanya bersujud di rumah-Mu ya Allah. Ya Allah, kalau jika seandainya malam ini ya Allah ada di antara kami yang ada di sini kedua ibu bapak kami telah duduk Engkau panggil ya Allah, maka mampukan kami yang hadir di rumah-Mu ya Allah. Kami akan badalkan umrohnya ayah kami akan badalkan umrohnya ibu kami akan bersedekah di Masjidil Haram, makamkan Al-Quran dan berdoa bersolat di sana untuk hadiahkan kepada kedua ibu bapak kami. Ya Allah ya Allah, mudahkan kami hadir dengan rezeki-rezeki-Mu yang halal ya Allah. Mudahkan kami hadir dengan keberkahan yang Engkau berikan kepada kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rabb, tiada daya dan kemampuan bagi kami ya Allah selain pada bermohon kepada-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rabb, maka malam ini Bapak Ibu tetap angkat kedua tangannya bermunajat kepada Allah. Kita minta Ustaz Robi langsung untuk membimbing kita membacakan doa agar Allah juga memudahkan kita. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala washabbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Mujib Sa'id. Dengan segala kerendahan hati ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dosa-dosa yang terdahulu ya Allah, dosa-dosa sekarang dan yang akan datang ya Allah. Juga ya Allah, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, ibu bapak kami ya Allah, ibu bapak kami ya Allah yang telah berjuang membesarkan kami ya Allah tanpa lelah ya Allah, tanpa rasa menunduk ya Allah. Ya Allah, juga Engkau ampuni dosa-dosa guru-guru kami ya Allah yang telah mendidik hati dan pikiran kami ya Allah untuk senantiasa mengenal Engkau ya Allah, mengenal asma-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, juga ampuni dosa-dosa kerabat kami ya Allah yang senantiasa bermunajat kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, pada malam hari ini ya Allah, yakin kami ya Allah, kami orang-orang pilihan untuk mengenal Baitullah. Engkau undang kami ke sini ya Allah atas dasar langkah-langkah Engkau ya Allah, untuk dapat kami mengenal Baitullah dari Allah, rumah Engkau ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk senantiasa mengunjungi rumah Engkau ya Allah, memohon ampunan ya Allah, bersujud ya Allah, mengakukan asma-Mu ya Allah, memuji nama-nama Engkau ya Allah, memohon ampunan kepada Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, beri kami para anak ya Allah, memberikan kesempatan kepada orang tua kami ya Allah, ibu bapak kami ya Allah, untuk dapat mengunjungi Baitullah ya Allah. Berikan kami rezeki yang halal selagi bayi ya Allah, untuk dapat memampukan mengumrohkan menghajikan ibu bapak kami ya Allah. Beri kami langkah-langkah yang baik ya Allah untuk menuju rumah Engkau ya Allah. Untuk kami hadir di channel mengaji ya Allah, berikan kami keteguhan hati, kekuatan iman ya Allah,
untuk melangkah menuju rumah Engkau ya Allah. Apapun caranya ya Allah, berikanlah kami rezeki yang baik untuk bisa berkunjung ke Baitullah ya Allah. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak mungkin kalau Engkau berkehendak ya Allah. Maka kehendakilah kami mengunjungi, bersujud, bertasbih, bertahmid, memuji nama Engkau ya Allah, langsung di hadapan Ka'bah ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya, syirat. Amin amin ya Allah. Amin amin ya Rahman. Amin amin ya Rahim. Amin amin ya Mujibah Sayyid. Da'wah ya salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya benar rahmat Allah. Itulah rangkaian kita yang kegiatan. Betul. Saya merasakan betapa indahnya bacaan Allah. Siapa yang menyangka anak banda maju bisa yang luruhnya lari-lari, yang luruhnya hanya bercengkrama dengan pemanang sawah, yang bercengkrama dengan para sahabat berkah, bisa menginjakkan kaki ke Bait Allah, secuil pun dalam ingatan, secuil pun dalam ingatan tak ada langkah untuk ke sana. Tapi kun kata Allah, kehendak Allah yang mengantarkan kami, mengantarkan anak untuk bisa bersujud, bertasbih, bertahmid kepada Allah. Langkah doa yang paling banyak saya ucapkan, doa yang paling banyak saya ucapkan hanya untuk orang lain. Untuk orang lain saya ucapkan waktu itu bunda. Ya Allah, permudahlah hamba untuk mendidik anak-anak yatim ya Allah. Permudahlah langkah-langkah hamba ya Allah untuk masyarakat banyak ya Allah. Ya Allah, berikan saya kekuatan untuk memimpin yayasan kami ya Allah. Dan doa paling terbaik waktu itu, hadirkan ya Allah asrama yang layak ya Allah untuk anak-anak yatim hamba ya Allah. 2 bulan pulang dalam rencana hanya pengajian dan dulu madu pesantren lain. Allah berikan kami sebelum berangkat, Allah berikan ya Allah. Aku ingin punya dapur untuk anak-anak. Allah undang 1 hari bisa berarti umroh. Allah undang ke Malaysia 25 juta untuk pembuatan dapur anak-anak yatim. Baru doa. Selanjutnya Allah berikan hamba kekuatan untuk melayani anak-anak yatim ya Allah, agar mereka lebih layak rumahnya, tempat tinggalnya, guru-gurunya semuanya, makannya semua. Allah dengarkan. Maka di belakang buku dinar itu salah satu doa minta Allah asrama yang layak untuk anak-anak. Maka Allah antarkan tinggalan saya hari ini. Begitu indahnya. Ya Allah, ingin punya usaha yang terbaik untuk anak-anak. Allah berikan usaha itu bebek pendaki untuk anak-anak, untuk masyarakat Kumbangun. Begitu Allah perdengarkan. 1 kali berdoa 10 kebaikannya, hanya 10 kebaikan yang dilaksanakan Indonesia, tapi berdoa 1 kali 100.000 doa kita, Allah mendengar percepatannya. Begitu indahnya tanah suci Allah. Dan 1 kata, tidak ada kata tidak mungkin kita untuk bisa melangkah untuk menuju Baitullah. Maka dari itu tidak boleh mengeluh. Aduh nanti rezekinya. Aduh nanti kami berangkat. Itu lalu dari berdua salam kita, Bu Linar, beliau pengusaha batik di Bukit Tinggi, Bapak namanya. Nah, dia dapat kesempatan hadir pengalaman cari Saudi untuk bisa berumroh secepatnya. Nah, itu Pak Batik di India. Nah, jalannya baku itu di Amboh, sepanjang. Nah, itu. Dan insya Allah diikuti yang lain-lain. Tidak ada yang tidak mungkin. Nah, lain dulu ilu-ilu di Batang Parawi saja, nah, bisa gitu menginjakkan kaki di Baitullah. Yakin itu karena memudahkan urusan orang lain.
jarang aku memikirkan untuk pribadi. Tanyalah istri, panen ini kita ambil ke situ dulu. Istri aku mau batalkan umrohnya, boleh. Insya Allah Agus dia berangkat karena dia renovasi rumah yatim. Kami berkunjung ke rumah yatim dan loteng itu plastik, kilo plastik itu hanya penampung air, jatuh air itu kebawakan air minum kami. Adik kata lajulah dulu abang duluan. Lalu celengan kami yang berkabar-kabar. Jadi celengan itu celengan Ka'bah yang dibalinya di istri. Dibukanya untuk bisa merenovasi rumah yatim. Rupanya Allah ganti dengan rezeki yang lebih baik dan insya Allah berangkat dengan aman, berangkat dengan keluarga yang lain. Tuh dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat. Minta. Karena apa? Semua beranjak dari merendahkan. Saat itu punya asrama, lalu punya anak yatim yang triplek kesadaunya, maka Allah antarkan yang luar biasa hari ini. Tuh, jangan pernah takut dilemahkan orang. Doa untuk mereka agar mereka Allah berikan hidayah. Biarlah kita dicerca, biarlah kita dihina, tapi hinaan Allah lebih kejam daripada kita membalasnya suatu saat. Yakinlah itu. Ya benar-benar Allah. Mudah-mudahan kita Allah berikan kesempatan untuk mengunjungi dua kota besar kita, tanah haramnya Allah, Madinah dan Makkah Al-Mukarramah. Amin amin. Ya Rabbal Alamin. Kembalikan kepada kanannya. Baik, Bapak Ibu semuanya, mungkin dari tadi informasi sudah jelas ya diterangkan, kemudian juga mungkin inspirasi dari Bu Haja Yunina juga sudah disampaikan. Barangkali ada di antara kita semua yang masih terpikir-pikir mau bertanya-tanya, boleh sesi selanjutnya kita tanya jawab ya. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya dipersilakan. Ada yang mau bertanya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lagi luas cerasikannya barangkali ya. Baik Bapak Ibu, ini pertanyaan dari Ibu Fitria ini sekarang berapa biaya umroh? Ya. Siap. Ada lagi Bu yang mau bertanya Bapak? Bapak Ibu yang mau bertanya? Mungkin mau bertanya tentang ya apapun ya. Mau curhat boleh tuh Pak. Ya. Ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Kalau tidak ada mungkin langsung saja harga ya, pertanyaannya berapa biaya umroh sekarang? Bapak Ibu bisa lihat travel ada 4 paket ya, ada yang super ekonomi, reguler ya, sama VIP sama VVIP. Kalau yang Ustaz Robi kemarin itu Yang menengah itu di harga sekarang 38 juta. Itu VIP. Hotelnya di mana Ustaz? Ada cerita? Anjung Hotel di mana Ustaz? Jauh? Enggak, cuma berjalan kira-kira 40 meter sampai langsung ke pelataran masjid. Masya Allah. Jangan kamu putus ketiknya. Makannya di mana Ustaz? Makannya luar biasa, terbaik. Semua hotelnya terbaik. Ya karena ini yang VIP ya Bapak Ibu ya. Ini paket yang paling diminati sama jemaah umroh di Sumatera Barat ya. Jadi rata-rata jemaah Sumbar itu memilih paket yang ini, yang 38 juta. Harga 38 juta ini sudah semuanya Bapak Ibu ya, kecuali paspor. Kenapa? Paspor itu biasanya ada yang sudah punya paspor, jadi tidak dikumpulkan di dalam biaya. Barangkali kalau ada yang daftar, Ustaz Rogi mau kasih diskon paspor. Iya, boleh. Jadi dibantu mengurusnya sampai selesai, diantar tujuan. Ya, sampai selesai. Penjemputan datanya selesai. Seperti itu, jemaah kita pernah di Padang Gantiang, Ibu Susi, dia hanya bisa mencari uang, tulis baca nggak bisa, Ustaz yang mengantarkan sampai selesai. Nah, ya. Di paspornya itu ada 2, yang 10 menit selesai, yang 2-3 hari penjemputan bisa juga. Nah, Iya. kita kasih aja diskon Pak Ustaz.
yang mau memulai mendaftar malam ini kita praktiskan aja ngurus paspor. Oke. Yang penting dia ikut, ya. Coba saya tapi yang malam ini ya daftarnya walaupun katanya 50.000 tandanya dia tahu dia daftarnya KTP besok surat ke rumahnya. Ada? Dibantu ngurus paspor. Kesempatan Bu, jangan mikir-mikir. Ya, diantar, dibayarkan, arti kata hanya membayar biaya umroh yang 38 juta saja. Selebihnya ditanggung, dibantu. Karena apa? Kita juga akan memudahkan calon-calon pemohon. Ada Bapak Ibu yang ambil promo ini? Ada? Pak Bu, urus paspor itu nggak gampang juga, gitu. Jadi dimudahkan. Ada? Berangkatnya gampang Bu, terserah Bapak. Yang penting Bapak memulai malam ini mendaftar secepatnya. Ya, agar secepatnya juga bisa kita bantu ngurusin paspornya. Sabur Ada kepada yang terkait dengan DP. Sabur kepada kesatuannya. Bagaimana Sama. caranya? Ya, sebenarnya kami itu sudah berembuk ke sana. Ya, kalau masuk 8.000 kami balik kepada adik kakak bisa 110.000 sudah. Ayo tolong ya Bang. Ayo kita mulai seperti itu. Jadi kesempatan untuk nanti tua suarakan ke adik kakaknya kita umrohkan mama bersama. Itu DP dan itu berangkatkan. Nah seperti itu. Andaikan yang berhutang dan Allah panggil ke rahmatullah, lunas hutangnya mengiringan, Allah dilunaskan hutangnya. Nah, seperti itu. Itu aturannya. Nah, hutang itu untuk orang hidup saja. Kalau lama enggak, nyawa dalam berhutang dilunaskan, diikhlaskan oleh biro. Nah seperti itu. Ya. Oke. Nah, lanjut harga paket tadi baru satunya. Iya. Paket berikutnya Kak Nadia. Belum ya Bapak Ibu ya, baru tadi satu paket. Bu, Pak, itu paket yang menengah ya. Paket yang menengah itu sudah dekat, insya Allah 38 juta. Nah, di bawah itu ada nggak? Ada. Harganya 33 juta. Ya, 33 juta setengah. Bu, kalau bisa kira harga yang disebutkan sudah pasti harga tersebut. Ya, tidak ada tambah-tambah, insya Allah. Jika tidak ada perubahan regulasi dari kedua pemerintah, insya Allah harga sesuai. Ya. Tidak ada penambahan harga karena Bu kadang-kadang ya mau berangkat umroh sampai di Mekah mau jalan-jalan dimintain lagi 500.000. Mau umroh kedua dimintain lagi 1.500.000. Mau jalan-jalan dimintain lagi. Tidak Bu. Di Samira ketika Bapak Ibu sudah sampai di bandara tidak ada lagi penambahan sesuai yang Bapak Ibu bayarkan. Yang sampai Bapak Ibu pulang tidak ada lagi penambahan harga. Insya Allah sesuai yang Bapak Ibu terima dari brosur. Kelebihan bagasi bayar enggak Kak? Nah, kelebihan bagasi itu tidak dibebankan ke jamaah. Jadi seberapa banyak pun Bapak Ibu bawa bagasi, bawa oleh-oleh, ya Bapak Ibu ya, itu tidak ada penambahan biaya. Ya, pokoknya 33 juta setengah tadi sama 38 juta itulah yang Bapak Ibu bayarkan. Ya di luar paspor. Tapi kalau sudah ada paspor berarti cuma itu saja. Dan yang paling insya Allah gratis ya, dikasih promo ya yang tahun ini dikasih promo kemudian itu tidak dosen. Nah Bapak Ibu kan tadi sampai ada 8 paket ya, semua paket ini jamaah mendapatkan fasilitas yang sama ya, harinya sama 13 hari. 13 harinya itu dimulai dari kapan? Dari kota Padang sampai kembali ke kota Padang ya. Artinya apa? Kalau kita berangkat dari Batu Sangkar harus menginap ke Padang berarti ada 15 hari ya, termasuk pulang dan pergi ke kota Padangnya. Tapi di sananya itu 13 hari. 2 hari habis perjalanan ya Bu ya, karena kan pesawat 9 jam ya. 1 hari pulang pergi ya, tinggal 11 hari full di kota Mekah dan Madinah ya Bapak Ibu ya. Berarti 13 hari semua jemaah apapun paketnya sama-sama 13 hari, pesawatnya sama ya,
pesawatnya sama, sama-sama dapat audio receiver, sama-sama dapat perlengkapan seperti yang tadi ditunjukkan. Bedanya apa? Bedanya hanya di hotel saja. Ya Bapak Ibu ya, kalau di hotel yang menengah 38 juta tadi berapa tadi jaraknya? 50 meter ya Bapak Ibu ya. Kalau yang 33 tadi mundur ke belakang sedikit Bapak Ibu ya. Kalau yang menengah tadi di ring 2 ya, di lingkar kedua ya, di bangunan kedua hotelnya ya Ustaz ya. Kalau yang paket 33 tadi itu di yang ketiga. Nah ya, bedanya itu saja, jarak di hotelnya saja. Oh, urusan makanannya gimana? Semua sudah ditanggung ya Bapak Ibu ya. Makan sudah ditanggung, zam-zam sudah ditanggung, jalan-jalan sudah ditanggung ya, umroh sudah ditanggung, semuanya insya Allah tidak ada lagi yang dikhawatirkan. Cocok tidak dengan lidah Ustaz? Gimana makanannya? Insya Allah cocok, nggak perlu bawa sambal dari rumah Bapak Ibu. Di Madinah Ya. orang awak. Di Madinah sebenarnya orang awak, tukang masaknya orang awak. Nah gitu. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Pakai nggak boleh. Pakai nggak boleh awak. Yang paling murah Kak. Oh iya, ada lagi. Ya, yang paling murah. Yang paling murah di bawah tadi kan ada 4 paket ya Bapak Ibu ya. Super ekonomi, ekonomi menengah sama VIP. Kalau VIP 45 juta. Kalau menengah yang 50 meter tadi itu 38 juta. Yang ketiga ekonomi 33 juta setengah. Yang terakhir super ekonomi itu di 31 juta setengah. Ya, bedanya cuma 2 juta dengan yang ekonomi. Ya Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu untuk umroh sekali-sekali kita berangkat ke sana, pilihlah dengan fasilitas terbaik. Ya Bapak Ibu ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Ya, cara daftar boleh Pak mau bertanya? Oh tidak. Iya. Ya, Bapak Ibu di Samira itu ada 3 cara pembayaran. Ya, yang pertama kalau kita punya rezeki, ya mungkin sudah lama menabung, sudah ada tabungannya, gitu ya di rumah itu bisa langsung pembayarannya secara cash langsung, ya. Misalnya sekarang mendaftar atau beri KTP dan KK, nanti bisa memilih keberangkatan 7 Agustus, berarti 14 hari sebelum keberangkatan atau 2 minggu sebelum keberangkatan itu pelunasan. Jadi menjelang itu boleh Bapak Ibu melunasi, ya Bapak Ibu ya. Tapi mungkin cara yang kedua yaitu menabung. Ya mungkin belum tahu mau berangkat kapan, ya. Yang penting daftar dulu KTP dan KK. Nanti akan didaftarkan, kemudian akan dapat setiap hari Bapak Ibu boleh menabung, ya. Sampai masa-masanya